Halo teman-teman semua, pernahkah kalian melihat lulusan sarjana yang dia itu bekerja tapi tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya? Nah, fenomena itu disebut sebagai ketidaksesuaian pekerjaan atau job mismatch. Nah, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya, Emriza Syuhada Kashfi, dan rekan saya Dwi Gumiawan. kami berdua akan membahas tentang ketidaksesuaian pekerjaan. Jadi, simak video ya teman-teman. Menurut Gary Becker, di dalam teorinya, beliau mengatakan bahwasannya ketidaksesuaian pekerjaan atau job mismatch adalah kondisi di mana seseorang yang dia itu tidak bekerja sesuai dengan pengalaman, pendidikan, minat, kemampuan yang dimilikinya. Nah, hal ini dapat menyebabkan potensi tenaga kerja menjadi kurang optimal. Jenis ketidaksesuaian pekerjaan ada 5. Yang pertama, educational mismatch, yaitu tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Yang kedua, ada skill mismatch, yaitu kemampuan yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga, overqualification, kualifikasi yang lebih tinggi daripada pekerjaan. Kemudian ada underqualification, yaitu kemampuan yang lebih rendah dari tuntutan pekerjaan. Dan yang terakhir ada field of study mismatch, yaitu jurusan pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. Apa yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan? Nah, jadi teman-teman, penyebab terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan atau job mismatch ada banyak. Beberapa di antaranya ada lapangan pekerjaan yang terbatas, kurangnya informasi pasar kerja, ketidaksesuaian antara kurikulum dan dunia industri, salah pilih jurusan, minimnya pengalaman kerja, perkembangan teknologi yang cepat, dan yang terakhir itu ada tekanan ekonomi yang membuat seseorang itu mau nggak mau harus bekerja. Apa sih dampak ketidaksesuaian pekerjaan? Nah, dampak ketidaksesuaian pekerjaan itu ada 3. Yang pertama terhadap individu, kedua terhadap perusahaan, dan yang ketiga itu terhadap negara. Nah, yang pertama itu terhadap individu, contohnya itu seperti motivasi menurun, potensi tidak berkembang, dan stres kerja. Nah, yang kedua itu terhadap perusahaan, produktivitas karyawan itu menurun, potensi kerja tidak optimal, dan yang terakhir itu tingkat pergantian karyawan itu tinggi. Dan yang ketiga itu terhadap negara. Yang pertama ada pengangguran terselubung, yang kedua itu efisiensi SDM, dan yang terakhir itu tingkat pertumbuhan ekonomi terhambat. Bagaimana cara mengatasi ketidaksesuaian pekerjaan? Cara mengatasi ketidaksesuaian pekerjaan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu terhadap pemerintah, yang kedua terhadap perguruan tinggi, dan yang ketiga itu terhadap individu. Nah, yang pertama terhadap pemerintah, yaitu menyesuaikan pendidikan terhadap kebutuhan industri. Yang kedua itu memberikan pelatihan dan efisiensi terhadap perguruan tinggi, yaitu memberikan program magang kepada mahasiswa dan menggunakan metode kurikulum berbasis industri. Dan yang terakhir bagi individu yaitu mengembangkan soft skill dan membuat perencanaan sejak dini. Nah, kesimpulannya yaitu ketidaksesuaian pekerjaan terjadi ketika kompetensi pekerja tidak selaras dengan pekerjaan yang dijalani saat ini. Nah, solusinya yaitu kerjasama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan individu agar kualitas sumber daya manusia dapat dimaksimalkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika kalian ingin informasi lebih lanjut, bisa dicek di website di bawah ini.